Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Silakan subscribe channel ini sekarang juga. Bagi kalian yang suka menonton tentang konten pengungkapan fakta, tonton video ini dari awal sampai habis. Disarankan menonton video ini di dalam ruangan dan di saat kamu dalam keadaan yang tenang, karena video ini mengandung unsur konsentrasi dan ketenangan yang tinggi. Selamat menonton. Semasa hidup kamu, mungkin kamu pernah tahu tentang apa itu tata surya. Tetapi, apakah kamu pernah tahu yang lebih dalam, seperti seberapa besarnya alam semesta itu sendiri, dan di mana kita tinggal, dan apakah ada kehidupan di luar planet bumi? Maka itu, sekarang kita akan mengungkap seberapa besarnya alam semesta. Pertama-tama, mari kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu manusia. Dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil sekali. Ya, bumi itu gede banget. Kita bisa lihat bulan. Di gambarnya dekat. Tapi sebenarnya jarak bumi ke bulan adalah 400.000 km. Kalau kita naik mobil dengan kecepatan seperti di jalan tol, mungkin kita akan sampai di bulan pada setengah tahun mendatang. Dan itu baru bulan. Bagaimana dengan planet Mars? Banyak orang-orang kaya yang ingin pergi ke planet Mars untuk mendirikan koloni dan mencoba kehidupan di planet Mars. Padahal jarak bumi ke planet Mars adalah 78 juta kilometer. Jika kita naik mobil, akan sampai sekitar 2 abad mendatang, atau lebih dari 8 generasi. Itu baru planet Mars. Bagaimana jadinya jika kamu ingin pergi ke ujung tata surya sampai planet Neptunus? Kalau kita naik mobil, kita bakal sampai pada 5.000 tahun yang akan datang. Seperti nyetir dari zaman Firaun dan baru sampai pada hari ini. Apakah otak kalian sudah pusing? Itu baru tata surya kita. Kencangkan sabuk pengaman kalian, karena ini baru awalnya. Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan kita akan bertemu dengan kapal angkasa kita, yaitu Voyager. Apa sih Voyager itu? Ia adalah objek manusia yang paling jauh hingga detik ini yang berada di luar angkasa. Jauh, melayang, gelap, sendiri di angkasa. Jika kamu ingin menyusul Voyager dengan mobil, kamu baru bisa mencapainya 23.000 tahun yang akan datang. Karena laju Voyager begitu cepat, mencapai 61.500 km per jam, atau kecepatannya Voyager melebihi 200 kali lebih cepat dari mobil Lamborghini. Dengan sejarah kecepatan Voyager, dia berhasil keluar dari tata surya kita selama 35 tahun. Melihat dari sudut pandang Voyager, kita bisa melihat matahari, tapi cuma setitik kayak bintang di langit. Walau matahari terlihat setitik, namun kekuatan matahari masih bisa menarik komet dan benda angkasa lainnya untuk membentuk wilayah yang bernama Oort cloud. Apa itu Oort cloud? Oort cloud hanyalah bagian dari satu wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Dari sini, kita sudah tidak bisa memakai akal nalar kita dan satuan kilometer, karena sudah di luar batas kemampuan manusia berpikir. Maka itu, kali ini kita harus memakai pikiran di luar nalar kita. Dan kita akan memakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Coba sekarang kamu bayangin seperti ini. Kamu sedang membandingkan mobil tercepat yang ada di dunia. Mungkin itu nggak ada habisnya. Tapi kamu pernah nggak ngebayangin apa yang sebenarnya tercepat di dunia ini? Kalau kamu tahu Albert Einstein, dialah yang menemukan bahwa yang tercepat di dunia ini bukanlah mobil Lamborghini atau pesawat jet, namun sesuatu hal yang selalu dekat dengan kita, yaitu cahaya. Gak ada yang lebih cepat lagi dari kecepatan cahaya.
Dengan kecepatan 1 miliar kilometer per jam, cahaya masih membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk mencapai di bintang yang paling dekat dengan bumi, yaitu Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun lagi untuk objek yang paling tercepat di alam semesta ini untuk bisa menjelajah sampai ujung tata surya kita, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dan kira-kira ada 100 miliar sampai 400 miliar bintang seperti matahari dan sekitar 800 miliar sampai 3 triliun planet di galaksi kita ini. Mari menghela nafas sejenak, karena ternyata galaksi kita yang super raksasa ini dengan triliunan planet dan bintang di dalamnya hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di dalam local group. Local group sendiri adalah bagian yang sangat kecil dan sangat mungil dari Virgo Supercluster. Di Virgo Supercluster ada lebih dari 2000 galaksi seperti galaksi kita yang isinya masing-masing ada bintang dan planet yang pastinya udah nggak akan terhitung berapa banyaknya. Gimana? Udah semakin pusing belum? Mari kita menghela nafas lagi terlebih dahulu. Karena ternyata Virgo Supercluster hanya bagian yang sangat kecil dari Laniakea Supercluster. Setiap titik yang kita lihat adalah galaksi. Ini adalah wilayah angkasa yang isinya mencapai 100.000 galaksi. Seperti galaksi kita Bima Sakti. Lalu, apakah ini sudah sampai akhir? Dan bisa ditebak, jawabannya adalah sama sekali tidak. Karena Laniakea Supercluster kita ini adalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil, tapi sudah seperti debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang sampai saat ini bisa kita lihat dengan mata telanjang. Disinilah rumah dari lebih 2 triliun galaksi yang tak mungkin lagi kita bisa hitung ada berapa planet dan bintang di dalamnya. Dan inilah yang menjadi ujung batas pengetahuan manusia tentang alam semesta sampai detik ini. Di luar observable universe, tentunya masih ada lagi. Hingga sampai saat ini masih menjadi misteri yang bernama The Unknown. Karena kita hanya bisa melihat bagian dari observable universe ini dari alam semesta yang kita ketahui saat ini melalui fisika. Alam semesta di luar pengamatan kita sedang bertumbuh cepat sekali, seperti kecepatan cahaya. Dan banyak ilmuwan menduga bahwa universe kita adalah satu bagian dari miliar-miliaran semesta lainnya, yang ujungnya sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan. Pada video kali ini mungkin malah justru menyampaikan pesan bahwa kita adalah kecil sekali. Namun janganlah merasa hidup kalian tidak ada artinya lagi. Justru kita spesies kecil yang tinggal di bumi berani berpikir besar sebesar alam semesta dan menembus batas pengetahuan kita.